mengangkat kisah misteri, ironis, dan tragis dari berbagai belahan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam revolusi akhlak. Kembali bersama saya Deng Iwan dalam kisah gelap. Di tengah suasana Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah tahun 2023 Masehi ini, publik tanah air dibuat geram dengan pernyataan peneliti BRIN yang mengancam fisik warga Muhammadiyah hanya lantaran perbedaan penetapan 1 Syawal. Anehnya, Megawati yang merupakan Ketua Dewan Pengarah BRIN yang juga Ketua Umum PDIP yang selama ini kerap bersuara lantang soal menjaga keutuhan NKRI malah tak bersuara. Publik pun menduga ada agenda tersembunyi di balik ini semua. Agenda apakah itu? Mari kita simak videonya berikut ini. Namun jangan lupa seperti biasa, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya untuk mendukung channel ini. Yuk kita nonton sama-sama. Peristiwa ini bermula dari pernyataan Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Thomas Jamaluddin, yang menuliskan jika keputusan Muhammadiyah tentang penentuan tanggal Idul Fitri 1444 Hijriah berbeda dengan pemerintah. Thomas menilai Muhammadiyah sudah tidak taat kepada pemerintah. Status Thomas ini kemudian dikomentari oleh rekannya pakar dan peneliti BRIN Andi Pangerang Hasanuddin yang berisikan pernyataan berbau ancaman. Perlu saya halalkan nggak nih darahnya semua Muhammadiyah? Apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda kalender Islam global dari Gema Pembebasan. Banyak bacot emang, sini saya bunuh kalian satu-satu. Silahkan laporkan komen saya dengan ancaman pasal pembunuhan. Saya siap dipenjara. Saya capek lihat pergaduhan kalian. Demikian pernyataan Andi di Facebook. Lebih lanjut, Andi mengakui Muhammadiyah merupakan saudara seiman dan rekan diskusi keilmuan dengan BRIN. Namun, kini BRIN sudah menganggap jemaah Muhammadiyah sebagai musuh dalam keilmuan progresif, termasuk dalam perbedaan penetapan Idul Fitri 1444 Hijriah. Kalian Muhammadiyah, meski masih jadi saudara seiman kami, rekan diskusi lintas keilmuan, tapi kalian sudah kami anggap jadi musuh bersama dalam hal anti TBC atau takhayul, bid'ah dan khurafat dan keilmuan progresif yang masih egosektoral. Buat apa kalian berbangga-bangga punya masjid, panti, sekolah, dan rumah sakit yang lebih banyak dibandingkan kami kalau hanya egosentris dan egosektoral saja? Tangkapan layar dari komentar tersebut kini banyak tersebar di jagat maya, baik di Twitter maupun di media sosial lainnya. Tak pelak, komentar itu pun mengundang reaksi publik. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Haidar Nasir, meminta warga Muhammadiyah agar tetap tenang dan tak terpancing dengan pernyataan oknum tersebut. Warga Muhammadiyah agar tetap bijak, dewasa, dan tidak terpancing dengan berbagai cemoohan, sinisme, tudingan, hujatan, kritik yang menyerang hingga ada oknum yang mengancam secara fisik terkait perbedaan pelaksanaan Idul Fitri 1444 Hijriah, kata Haidar dalam keterangannya Senin 24 April 2023. Menurutnya, Muhammadiyah sudah kenyang dengan perlakuan negatif atau buruk sepanjang perjalanan sejarahnya hingga saat ini. Dulu ketika Kiai Ahmad Dahlan mempelopori arah kiblat yang benar secara syariat dan ilmu disikapi serupa, dituding kafir dan dirobohkan masjid yang dibangunnya di Kauman. Jelasnya, bagi dia, sikap Andi mungkin merasa benar sendiri atau bersikap kerdil yang tak sejalan dengan akhlak Islam. Kini perangai serupa tertuju ke Muhammadiyah oleh orang-orang yang boleh jadi berilmu, mungkin karena merasa benar sendiri atau memang bersikap kerdil yang tak sejalan dengan khasanah dunia ilmu dan akhlak Islam, ujarnya. Untuk itu, pihaknya mengajak kepada pihak yang tak sejalan dengan pandangan keislaman Muhammadiyah agar mengedepankan akal sehat. Haidar pun menyentil elit negeri ini yang kerap menyuarakan anti radikal untuk membuktikannya.
Bila di negeri ini para petinggi negeri selama ini begitu gencar menyuarakan moderasi dan toleransi dalam beragama dan berbangsa serta ajakan jangan radikal dan intoleran, maka Muhammadiyah hanya ingin bukti apakah hal tersebut dipraktikkan secara autentik dan nyata jelasnya. Dia menegaskan toleransi beragama jangan hanya retorika, bukan hanya ditujukan kepada pihak lain tetapi di lingkungan sendiri-sendiri agar tidak sekedar retorika dan sepihak seperti pepatah kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tak tampak, atau pepatah lain tiba di mulut dimuntahkan sampai di perut dikempiskan lanjutnya. Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta atau UMJ Ma'mun Murad juga mengecam pernyataan Andi Pangerang tersebut. Dalam akun Twitternya @ma'munmurad, Ma'mun mempertanyakan bagaimana bisa ancaman tersebut datang dari lembaga riset yang isinya mereka yang seharusnya intelektual. Kok main ancam bunuh? BRIN sebagai lembaga riset harusnya diisi mereka yang menampakkan keintelektualannya, bukan justru seperti preman, kata Ma'mun dalam cuitannya. Ia turut menyebut akun Presiden Jokowi, Menko Polhukam Mahfud MD, Kapolri Jenderal Listio Sigit, Divisi Humas Polri, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, serta akun BRIN dalam cuitan tersebut. Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah pun telah resmi melaporkan Andi Pangerang Hasanuddin ke Bareskrim Polri terkait dugaan tindak pidana fitnah, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian. Laporan polisi tersebut terdaftar dengan nomor LP-B-4 Romawi _2023 Bareskrim Polri tanggal 25 April 2023 dengan pelapor Nasrullah selaku Ketua Bidang Hukum dan HAM Pemuda Muhammadiyah. Nasrullah didampingi penasihat hukumnya Sedek Bahta mengatakan pihaknya mengambil langkah hukum tersebut agar peristiwa serupa yang dapat memantik perpecahan antar umat Islam tidak terulang lagi di kemudian hari. Setelah ramai di publik, Thomas akhirnya meminta maaf. Dengan tulus, saya memohon maaf kepada pimpinan dan warga serta teman-teman Muhammadiyah. Semoga kesatuan umat bisa segera terwujud, tulis Thomas dalam unggahannya di akun media sosial Facebook dikutip Selasa 25 April 2023. Dia memohon maaf atas sikap kritis pada kriteria wujudul hilal yang usang secara astronomi dan sikap ego organisasi yang menghambat dialog menuju titik temu. Saya mengulang-ulang setiap ada perbedaan hari raya untuk mengingatkan bahwa perbedaan ini mestinya bisa diselesaikan, tidak dilestarikan, katanya. Permintaan maaf pun disampaikan Andi Pangerang. Saya bersedia diproses lebih lanjut jika diperlukan, dan saya minta maaf sebesar-besarnya, kata Andi Pangerang dalam surat pernyataannya Senin 24 April 2023. Dia mengaku komentarnya itu merupakan keterangan benar dan kesadaran pribadi dilandasi rasa emosi. Dari rasa emosi dan kebijaksanaan saya saat melihat akun tersebut diserang oleh sebagian warga Muhammadiyah, katanya. Pun Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menyampaikan permohonan maaf atas perbuatan yang dilakukan oleh anak buahnya. BRIN meminta maaf khususnya kepada seluruh warga Muhammadiyah atas pernyataan dan perilaku salah satu sivitas BRIN, meskipun ini adalah ranah pribadi yang bersangkutan, kata Handoko Selasa 25 April 2023. Dia menyatakan akan tetap memproses pegawainya tersebut melalui Majelis Etik Aparatur Sipil Negara atau ASN akibat kontroversi yang telah diperbuat meskipun yang bersangkutan telah meminta maaf. Menanggapi hal tersebut, pengamat politik yang juga akademisi dari Universitas Jakarta atau Unija Yusuf Hasani mengaku heran dengan pernyataan kedua peneliti BRIN tersebut. Mengingat perbedaan waktu 1 Syawal di antara ormas Islam bukan tahun ini saja, tetapi ditanggapi berlebihan oleh kedua peneliti BRIN. Ini aneh, kok dipermasalahkan? Ini bukan hal baru. Selain itu, di antara pengurus maupun warga ormas Islam sendiri tak ada yang persoalkan. Kenapa malah 2 orang peneliti BRIN yang persoalkan? Yusuf.
Keanehan lain, lanjut Yusuf, kedua orang yang persoalkan adalah intelektual, semestinya tidak berkomentar mengarah pada provokasi. Ini dua orang pakar, guru besar, tapi kok kalimatnya provokatif? Ini juga aneh, tutur Yusuf. Karena itu, Yusuf berharap jangan sampai hal itu merupakan agenda setting untuk pecah belah umat Islam menjelang pemilu. Jangan sampai ini agenda setting, ada skenario untuk pecah belah umat menjelang pemilu 2024 demi kepentingan kelompok tertentu. Untuk itu, kami berharap masalah ini diusut tuntas secara transparan, jangan sampai menimbulkan perpecahan. Menjaga negeri dari perpecahan, jangan hanya retorika, tandasnya. Di sisi lain, publik heran atas diamnya Ketua Dewan Pengarah BRIN yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Padahal selama ini Megawati kerap bersuara lantang soal menjaga NKRI. Semoga ini benar bukan skenario pecah belah umat menjelang pemilu 2024. Wallahu alam bishawab. Demikianlah kisah gelap kali ini. Sampai bertemu dalam kisah gelap berikutnya. Wassalam.